Salve fratres. Welcome back to the jungle of Protestantism. Saya akan mengajak kita untuk menanggapi video dari seorang kritikus yang mengaku mencintai kebenaran atau membela kebenaran atau apalah, Saya beri judul ini mengintip dari jendela dan merasa menguasai ruangan. Sebuah koreksi atas asumsi logis Patrice Smith tentang pluralisme dan keselamatan dalam gereja Katolik. Video ini akan mengkritisi asumsi logis dan epistemik yang digunakan oleh seorang kritikus bernama Patrice Smith, yang dalam narasinya menuduh Paus Fransiskus dan gereja Katolik menganut pluralisme teologis dan relativisme kebenaran. Dengan menggunakan pendekatan logika analitik dan hermeneutika doktrinal, kita akan menunjukkan bahwa tuduhan Smith dibangun di atas pemahaman parsial, simplifikasi ekstrim, dan kesalahan konseptual yang serius. 3 hal: pemahaman parsial, simplifikasi ekstrim, dan kesalahan konseptual yang serius. Hanya mengerti sedikit, kemudian disederhanakan ajaran Katolik, dan punya kesalahan konsep yang serius. Kritik ini sekaligus menjadi undangan bagi siapapun yang hendak menilai iman Katolik untuk tidak berhenti pada pengamatan dari balik jendela. Di balik jendela ku duduk sendiri, melainkan masuk dan duduk dalam rumah ajaran yang telah dibangun selama 2 milenia. Jadi yang pertama ada logika dari halaman depan. Patrice Smith memposisikan dirinya sebagai seorang yang peduli akan kebenaran. Namun dari video dan narasi yang ia tampilkan, kita justru berhadapan dengan seseorang yang menilai rumah besar iman Katolik dengan cara mengintip dari luar jendela, lalu menyimpulkan isi ruang tamunya, lukisan-lukisannya, bahkan bahan bantal sofanya. Pendekatan ini bukan saja keliru, tapi juga menunjukkan kekeliruan berpikir yang fatal dalam memahami kompleksitas doktrin gereja. Yang kedua, mari kita lihat asumsi pertama yang salah. Asumsi salah 1. Kontradiksi doktrinal antara Dominus Yesus dan Lumen Gentium. Smith menuduh gereja Katolik kontradiktif. Satu sisi mengatakan hanya Kristus menyelamatkan, sisi lain membuka kemungkinan keselamatan bagi non-Kristen. Ini seperti anak kecil yang melihat 2 pintu dalam satu rumah dan langsung berkata, "Wah, rumah ini tidak tahu pintunya yang mana ya." Padahal gereja secara konsisten mengajarkan semua keselamatan berasal dari Kristus, kepala, melalui gereja tubuhnya. LG 14 Lumen Gentium. Namun Kristus dapat menyentuh hati manusia melalui jalan yang misterius, tanpa harus menunggu orang itu mengeja namanya secara verbal. Ya, tidak ada kontradiksi di sana. Hanya kesulitan memahami rahmat yang tidak dikurung dalam skema logika hitam putih. Asumsi salah yang kedua, pluralisme agama adalah kehendak Allah secara positif. Dalam dokumen Abu Dhabi, Paus menulis bahwa pluralisme agama adalah kehendak Allah. Smith langsung berteriak, "Lihat, Paus bilang semua agama itu benar." Reaksi khas dari pembaca literalis yang kehilangan konteks teologis dan bahasa diplomatik antara agama. Apakah Allah menghendaki kekeliruan? No, nehi, nein, tidak. Tetapi seperti orang tua yang mengizinkan anaknya jatuh untuk belajar berjalan, Allah mengizinkan pluralitas demi Tuhan itu mengizinkan pluralitas terjadi demi kebebasan manusia, ya, bukan untuk membenarkan semua proposisi agama lain. Tapi tentu saja nuansa ini tidak bisa terlihat dari luar jendela. Asumsi salah yang ketiga, semua proposisi agama harus seragam
atau satunya salah total. Smith tampaknya beranggapan bahwa jika satu doktrin Islam bertentangan dengan kekristenan, maka seluruh Islam tidak punya nilai kebenaran. Ini seperti melihat seorang tamu membawa roti yang basi dan langsung membuang semua makanan yang dibawanya tanpa tahu bahwa ada juga madu asli dalam keranjang yang sama. Gereja Katolik mengajarkan bahwa segala sesuatu yang benar dan suci yang ditemukan dalam agama-agama itu dipandang sebagai persiapan bagi Injil. Nostra Aetate nomor 2. Artinya, bukan semua agama benar, tetapi ada kebenaran dalam masing-masing. Dan kebenaran, meski kecil, tetap pantas dihormati. Ya. Nah, sebagai kesimpulan, pesan untuk mereka yang mengkritik gereja Katolik, belajarlah masuk ke dalam rumah. Menilai doktrin Katolik dari luar, mengandalkan potongan kalimat, dan menyusunnya menjadi narasi utuh adalah tindakan yang tidak ilmiah. Lebih dari itu, ini adalah bentuk kemalasan intelektual yang dibungkus retorika debat. Patrick Smith tampaknya belum benar-benar membaca Dominus Yesus, belum menafsirkan Lumen Gentium dalam terang hermeneutika konsili, dan belum memahami epistemologi iman Katolik. Dia justru jatuh dalam serangkaian kesalahan logika, dari false dilemma, straw man, hingga begging the question. Saya sudah malas jelaskan, semua Protestan pasti ada false logika seperti ini. Dengan nada yang rendah hati dan sedikit sinis karena cintaku pada logika, saya ingin mengatakan, jika ingin tahu isi rumah, jangan puas jadi anak kecil yang mengintip dari jendela. Bukalah pintunya, duduk, dan dengarkan penghuninya menjelaskan sendiri isi rumahnya. So, kalau kamu mendengarkan penjelasan penghuni rumah, silahkan baca beberapa hal, baca lebih dalam. Congregation for the Doctrine of the Faith, Dominus Yesus, tahun 2000. Coba baca lalu kasih sharing supaya saya tes, kau uji dulu, kau ujian. Baca dan mari saya uji. Yang kedua, kalau belum hair dulu. Second Vatican Council, Lumen Gentium, Nostra Aetate, in tahun 1965. Catechism of the Catholic Church, artikel 846 sampai 848. Kemudian Abu Dhabi Document on Human Fraternity 2019 dan Fides et Ratio dari John Paul II tahun 1998. Nanti kalau sudah baca, buat presentasi supaya saya nilai lolos atau tidak. Kalau belum lolos, jangan sok ngomong tentang doktrin Katolik ya. Begitu. Jadi yang pertama, orang Protestan tidak pernah berada di dalam gereja Katolik sehingga bisa ngomong tentang gereja Katolik. Sebaliknya, orang Katolik itulah yang membuat ajaran Protestan, sehingga orang Katoliklah yang berhak untuk meluruskan ajaran-ajaran sesat dalam Protestantisme. Dalam Protestan itu ada banyak kebenaran yang dipikul dari gereja Katolik, tapi kesesatan-kesesatannya hanya gereja Katolik yang mampu menjelaskannya. Dengan kata lain, idealisme Protestan hanya bisa menjadi kenyataan kalau para pengusung Protestantisme kembali ke gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Jadi tunggu apa lagi? Masih putar-putar di luar. Itu karena apa? Haus kekuasaan, bukan? Mau jadi paus sendiri, bukan? Semua orang menantang Paus Fransiskus yang Protestan karena mereka lah sebenarnya mengaku di bawah sadar bahwa mereka adalah pausnya. Priesthood of all believers, kan? Begitu. Sudah mengakui priesthood of all believers, sekarang maki-maki Gilbert Lumoindo. Hey, dia itu paus loh, paus untuk kelompoknya. Ada urusan apa kalian?